Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja di sini saya mau menyinggung masalah perseteruan yang sedang terjadi ya antara Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Ya, patut diberi apresiasi kepada Pesulap Merah alias Bang Marcel Radival. Ya, asbab Pesulap Merah, jadi kita orang-orang Indonesia ini makin terbuka ya. Jadi nggak sembarangan untuk menerima atau langsung percaya begitu saja kepada ustadz-ustadz yang katanya jadul atau bisa menyembuhkan ini itu atau punya keahlian khusus yang ternyata notabene-nya itu hanyalah trik atau bohong-bohongan saja. Jadi saya sendiri sangat mengucapkan terima kasih kepada Bang Marcel Radival atau Pesulap Merah. Nah, di sini yang mau saya singgung atau mau saya koreksi yaitu para netizen. Jadi saya mohon kepada para netizen untuk tidak terlalu membesar-besarkan ya apa yang sedang terjadi. Cukup apa yang sudah kita ketahui saja, sebatas pengetahuan kita saja. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu batil alias merugikan kita. Jadi ya pengetahuan kita sebatas sampai di situ saja. Tidak usah sampai kita umbar-umbar kejelekannya di media sosial atau di media massa lainnya. Jangan, nggak usah. Sudah cukup kita ketahui kalau Gus Samsudin itu tidak bagus alias hanya menggunakan trik-trik beliau saja. Jadi kedepannya kita perlu hati-hati kepada orang-orang yang nantinya muncul membawa nama agama, berinisial agama, tapi di belakang malah ternyata itu hanyalah settingan semua. Nah, di sini kenapa saya mau mengajak semua netizen masyarakat Indonesia supaya tidak membesar-besarkan masalah ini, nggak usah membicarakan keburukannya Gus Samsudin. Kenapa? Biar nanti aib kita itu Allah jaga juga. Sudah cukup kita ketahui, sudah cukup kita tahu kalau Gus Samsudin itu aibnya ini, sudah nggak usah disebar-sebarkan lagi. Nanti orang lain pun bakal tahu karena adanya berita-berita kan. Jadi kita pun yang sudah tahu udah diam aja, karena itu namanya aib tapi terus kita bicarakan itu nggak boleh, nggak bagus. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi nanti kalau di hari kiamat tuh aib-aib kita Allah nggak akan tampakkan kepada seluruh umat. Allah tutup. Sebab apa? Sebab kita tutup aibnya saudara kita. Tapi kalau kita buka aib saudara kita, man kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdahu fi jawfi baiti. Kalau kita buka aib saudara muslim kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan kita. Allah akan buka aib kita meskipun kita berada di dalam rumah kita. Jadi kita akan dibuat malu oleh Allah. Entah itu di hadapan keluarga kita, ahli keluarga kita. Itu nanti Allah akan membuat kita malu. Kenapa? Karena kita buka aib saudara muslim kita. Jadi aib-aib yang sudah kita ketahui tentang Gus Samsudin atau siapa saja yang sudah terbongkar kedoknya, itu sudah kita diami saja. Yang penting kita sudah tahu sehingga kita bisa berhati-hati. Kita berhati-hati untuk kedepannya biar tidak salah langkah, tidak salah memilih. Jadi ini adalah menjadi pelajaran buat kita ya, biar tidak menjadi orang yang ceroboh, yang asal mengambil tindakan kemudian ujung-ujungnya kecewa karena tidak hati-hati. Jadi nanti kedepannya kita harus hati-hati, jangan sembarang memilih. Kalau ada kok orang tiba-tiba masyhur namanya, tiba-tiba terkenal dengan ilmu ini, ilmu itu, kita perlu selidiki dulu, ini ilmunya jelas atau gimana, dia berguru kepada siapa. Jadi kita teliti, kita selidiki gurunya siapa. Kalau gurunya jelas, insya Allah ilmunya pun jelas. Karena kalau kita mendapatkan ilmu tanpa berguru, itu sama saja kita mendapatkan ilmu dari setan. Jadi begitu ya, saya menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia supaya mari kita bersatu untuk tidak membicarakan aib saudara kita sesama muslim ataupun aib-aib orang lain yang berada di agama selain Islam. Jadi kita jaga aib orang. Jadi cukup aib orang itu hanya sebatas pengetahuan kita saja.
Jadi jangan sampai orang lain mengetahui kalau orang itu punya aib lewat kita. Jadi orang lain itu tahu kalau si A punya aib sebab kita yang sampaikan, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tutup aib orang. Oke. Nah, di sini saya tidak membela pihak yang mana dan menjatuhkan pihak yang mana juga, tidak. Yang intinya saya di sini mau mengajak semua masyarakat Indonesia agar mengambil sikap yang benar, yaitu jangan membicarakan aib saudara kita. Oke. Jadi mari kita saling bergotong royong, bahu membahu, bela membela. Kalau ada aib orang sekedar sebatas tahu saja, jangan sampai diberitahu kepada yang lain. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita nggak beritahu kepada yang lain, berarti nanti akan merugikan orang yang lain. Jadi begini, sekarang tuh zamannya udah canggih ya. Jadi dengan satu kali viral saja itu dokumentasinya abadan kalau nggak dihapus pihak media, entah itu di YouTube, di Instagram, di Facebook atau di media massa lainnya, itu kalau nggak dihapus, jadi kita mau nyari beritanya ya insya Allah ada aja, ada terus. Jadi udah anggap itu bukan tugas kita untuk menyebarluaskan berita-berita seperti itu sudah ada tugasnya, sudah ada petugasnya yang menyebarkan berita. Jadi hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua mata kita ini, itu yang satu, yang kanan itu kita gunakan untuk melihat kebaikan orang, nah yang kiri kita gunakan untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Jadi apa yang ada hanyalah kebaikan orang. Orang yang kita tengok itu baik semua, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, meskipun memang dia itu buruk orangnya, akhlaknya buruk, tapi karena cara pandang kita seperti itu dengan kacamata positif, sehingga yang ada orang itu hanyalah baik, hanyalah positif gitu, dan yang buruk itu hanyalah diri kita. Jadi begitu ya. Jadi cara pandangnya harus kita perbaiki lagi. Kemudian apapun kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti berikutnya, itu sudah kita diami saja, tidak usah kita perbesar. Apaan sih ngurus-ngurusin aib orang, itu kan bukan urusan kita, cukup Allah saja yang mengurusnya. Entah Allah mau gimanain dia, insya Allah itu nggak bakal ngebiarin orang-orang berbuat jahat di luar sana berkuasa, nggak bakal. Pasti ada saatnya Allah akan bungkam mereka, ada saatnya Allah akan berikan pelajaran kepada mereka. Jadi itu bukan urusan kita. Jadi tolong nonton video ini jangan di skip dan jangan dipotong-potong nantinya ya, biar gak salah paham. Entah nanti pula dipotong di tengah-tengah, diambil berapa detik yang isinya seolah-olah ngebela Gus Samsudin. Wah itu parah kali itu. Jadi ya kita tuh jadi orang jangan menjadikan sebab perpecahan bagi yang lain lah. Bisa dipikir nggak? Kita ini punya akal kan, punya akal. Kok akal kita tuh pendek kali ya, sukanya menjadi sebab perpecahan bagi yang lain. Itu kok seperti itu sih kerjaannya. Itu nggak bagus, sangat nggak bagus. Itu tabiat buruk, memecah belah umat, nggak bagus, itu nggak bagus. Jadi kita perbaiki cara kita menyikapi seperti apa ya, biar kehidupan bangsa ini tetap lestari, aman, tentram, gak ada perpecahan di mana-mana. Oke. Jadi sekian saja dari saya. Nanti kalau ada misalnya yang salah kata atau apa yang perlu dibenari, yang perlu dikoreksi, tolong dikoreksi saja. Insya Allah kita saling menerima masukan-masukan, kritik dan sarannya insya Allah. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.